Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang uji bedamin satu sampel. Soal ini diambil atau diadopsi dari buku Statistik Kesehatan karangan Bu Lukni Sabri dan Bapak Sutanto Piwastomo. Nah, soal ini ada di bab uji hipotesis pada buku ini. Kita mulai soal pertama. Soal pertama itu Dinas Kesehatan di Kabupaten X melaporkan bahwa rata-rata berat bayi saat lahir tahun lalu adalah 3.100 gram dengan standar deviasi 300 gram. Kepala Dinas Kesehatan ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata berat bayi antara tahun lalu dengan saat ini. Untuk menguji hal tersebut kemudian diambil sampel sebanyak 100 bayi dan diperoleh rata-rata beratnya adalah 3.165 gram. Coba Anda buktikan apakah ada perbedaan min berat bayi antara tahun lalu dengan saat ini dengan alfa 5%. Untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama adalah kita menyederhanakan angka-angka yang ada di soal. Nah, yang ada di sini adalah rata-rata dari berat badan populasi 3.100, standar deviasinya adalah 300, kemudian jumlah sampelnya adalah 100 dan rata-rata sampel adalah 3.165 gram. Kemudian kita terjemahkan rata-rata berat bayi tadi atau mu sama 3.100, standar deviasinya 300, jumlah sampelnya 100 dan berat lahir bayi di sampel itu atau X bar sama dengan 3.165 gram. Alfanya 5%. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan berat lahir bayi tahun lalu dengan saat ini? Nah, langkah penyelesaiannya pertama adalah kita menentukan hipotesis statistiknya atau hipotesis penelitian. Nah, hipotesisnya itu seperti kita ketahui hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Nah, hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 3.100 gram atau tidak ada perbedaan berat badan lahir bayi tahun ini dengan tahun lalu. Nah, HA-nya adalah mu tidak sama dengan 3.100 gram atau ada perbedaan berat badan lahir bayi tahun ini dengan tahun lalu. Kemudian kita menggunakan penghitungan uji statistik. Nah, pada soal ini kita menggunakan uji Z. Kenapa uji Z? Karena standar deviasi populasi diketahui. Ini standar deviasi populasi diketahui. Nah, rumus uji Z adalah X bar dikurangi mu dibagi tau per akar N. Rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi dibagi akar dari jumlah sampel. Kemudian didapatkan Z-nya itu X sama dengan X barnya tadi adalah rata-rata sampelnya 3.165 dikurangin rata-rata populasinya 3.100 dibagi standar deviasinya 300 per akar dari jumlah sampelnya adalah 100. Maka didapat nilai Z-nya adalah 2,1667 atau disederhanakan menjadi 2,17. 2,17 ini didapat nilai P-nya adalah 0,0850. Dari mana dapatnya? Ya, ini adalah mencari nilai probabilitasnya. Jadi Z-nya tadi didapat 2,17. Di sini Z-nya adalah 2,1 di sini, 7-nya di sini. Jadi 2,17. Maka didapat nilai P-nya adalah 0,4850. Angka 0,4850 ini adalah luas dari tengah sampai ke pinggir. Jadi luas daerah sini. Nah, sedangkan kita yang mau cari adalah luas dari ujung sini sisinya, sisi luarnya. Maka nilai 0,4850 itu harus dikurang dengan 0,5 karena besar
luas dari total dari 0,0 sampai ke ujung adalah 0,5 karena total kurva Z ini atau kurva distribusi Z ini adalah 1, ini separuhnya adalah 0,5. Maka nilai P-nya adalah 0,5 dibagi dengan nilai Z yang didapat tadi 0,485, maka didapat 0,015. Nah, karena di tabel Z itu hanya menghitung untuk sebelah sisi saja, maka nilai Z ini harus probabilitas atau P dari Z ini harus dikali 2 karena yang kita lihat adalah sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, nilai ini untuk one tail atau satu sisi, hanya satu sisi. Sedangkan di hipotesisnya adalah two tail atau dua sisi. Kenapa dua sisi? Karena pernyataannya adalah hanya ada perbedaan, tidak menunjukkan bahwa yang satu lebih dari yang satunya. Ini ada hanya perbedaan, berarti dua sisi. Nah, maka nilai P tadi 0,15 tadi dikali 2 menjadi 0,30. Nah, nilai P kemudian kita bandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfa itu kan 5%, 5% itu adalah 0,05. Maka didapatkan nilai P-nya itu lebih kecil dari alfa. Maka keputusannya adalah H0 ditolak atau ada perbedaan antara berat badan lahir bayi tahun lalu dengan tahun ini. Ini adalah cara pertama. Cara pertama itu cara probabilistik. Jadi kita mencari P dulu membandingkan nilai-nilai dengan nilai alfa. Cara yang kedua adalah kita membandingkan nilai Z yang kita dapat dengan Z dari tabel. Nah, dari hasil perhitungan didapat nilai Z yang tadi adalah 2,17. Nilai ini dibandingkan dengan nilai Z untuk alfa 5% dan two tail. Nah, alfa 5% dan two tail itu adalah 1,96. Nah, bagaimana dapatnya 1,96? Nah, nanti akan dibahas di akhir video ini. Nah, cara mengambil keputusannya bila nilai Z hitung itu lebih kecil dari nilai Z tabel, nilai Z hitung ini lebih kecil dari Z tabel, maka Z hitung 2,17 dan 1,98. Maka H0 gagal ditolak. Tapi bila Z hitung itu lebih besar daripada Z tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, hasil perhitungan tadi kita dapatkan Z hitungnya adalah 2,17 dibandingkan dengan Z tabelnya 1,96. Maka Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Jadi H0 ditolak atau ada perbedaan antara berat badan lahir bayi tahun lalu dengan saat ini atau tahun ini. Oke, kita masuk ke soal kedua. Soal kedua adalah seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa rata-rata per hari jumlah kunjungan pasiennya ada 50 orang. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kemudian diambil sampel random sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 45 orang. Dengan standar deviasi 8 orang. Coba Anda buktikan apakah benar pernyataan kepala puskesmas tersebut dengan alfa 5%. Nah, seperti soal nomor 1, kita harus mendefinisikan dulu angka-angka ini menjadi ke dalam simbol-simbolnya. Nah, 50 orang ini adalah rata-rata dari populasi. 20 orang ini adalah jumlah sampelnya, 45 orang ini adalah rata-rata dari sampel, dan 8 ini adalah standar deviasi dari sampel. Nah, ini pada kunjungan per hari dari populasi itu 50 orang, kunjungan per hari dari sampel itu 45 orang, standar deviasinya 8 orang, dan jumlah sampelnya 20 hari, alfanya 5%. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan jumlah kunjungan menurut kepala puskesmas dengan kenyataannya? Langkahnya sama dengan langkah pertama. Di soal yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis dibagi dua, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif.
Nah, hipotesis nol ini pada soal ini adalah mu sama dengan 50 orang atau tidak ada perbedaan jumlah kunjungan pasien per harinya atau tidak ada perbedaan jumlah kunjungan pasien berdasarkan pernyataan dari kepala puskesmas dengan berdasarkan sampel. Sedangkan HA-nya adalah kebalikan dari H0. Jadi mu tidak sama dengan 50 orang. Ada perbedaan jumlah kunjungan pasien per harinya antara pernyataan dari kepala puskesmas dan sampel. Nah, kemudian kita melakukan penghitungan uji statistik. Pada soal kedua kita menggunakan uji T. Kenapa uji T? Karena standar deviasi populasi tidak diketahui. Yang diketahui adalah standar deviasi dari sampel. Nah, rumus uji T adalah T sama dengan X bar dikurang mu dibagi S per akar N. Rata-rata nilai sampel dikurang rata-rata nilai populasi dibagi standar deviasi sampel per akar jumlah sampel. Nah, rata-rata nilai dari sampel adalah 45 dikurangin rata-rata nilai dari populasi itu 50 dibagi standar deviasi 8 dibagi akar dari jumlah sampelnya 20 didapat T sama dengan 2,795 sekian dan disederhanakan menjadi 2,79. Nah, dalam tabel T ada dua yang harus kita ketahui yaitu adalah nilai T dengan nilai DF atau DK, degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini rumusnya adalah N dikurangin 1. N pada soal ini adalah 20. N itu adalah jumlah sampel dikurangi 1, 20 kurang 1 adalah 19. Nah, dengan T sama dengan 2,79 dan DF 19 didapatkan nilai P. Ini kalau di tabel distribusi T, DF-nya yang sebelah kiri, kita cari angka 19, tadi DF-nya 19. Kemudian dicari nilainya, nilai T-nya. Nilai T-nya itu tadi didapatkan 2,79 atau 2,795. Nah, nilai 2,795 itu adanya antara 2,539 dan 2,861. Jadi antara ini dan ini. Ini berapa nilai P-nya? Kita lihat ke atas. Ini nilai P-nya untuk adalah 0,01. Sedangkan 2,861 itu nilai P-nya adalah 0,005. Berarti T itu 2,79 tadi berada antara 0,001 dan 0,005 atau lebih besar dari 0,005 dan lebih kecil dari 0,01. Di P lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,01. Nah, keputusan uji statistiknya dari hasil penghitungan didapatkan nilai probabilitasnya adalah P itu berada antara 0,005 dan 0,01. Karena tabel T ini untuk one tail atau satu sisi, maka nilai P harus dikali 2 atau two tail. Karena kenapa harus dikali 2? Karena hipotesisnya ada perbedaan. Ada perbedaan itu untuk hipotesis yang ada perbedaan yang tidak menyebutkan ada yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain, maka itu adalah two tail. Nah, maka nilai P-nya dikali 2 menjadi 0,1 kali 2, 0,2, 0,05 kali 2 adalah 0,1. Sehingga didapatkan P-nya itu adalah lebih kecil dari
0,02 dan atau lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari nilai alfa. Sehingga H0 ditolak. Dari hasil penghitungan ini dapat disimpulkan ada perbedaan kunjungan pasien per harinya antara pernyataan kepala puskesmas dengan sampel. Jadi ada perbedaan kunjungan pasien antara pernyataan kepala puskesmas dengan sampel. Nah, berikutnya adalah kita mencari nilai Z. Nilai Z ini dari mana dapatnya tadi nilai 1,96 untuk Z pada alfa 5% atau 0,05 tutel. Nah, karena alfanya tutel 0,05 itu pada tabel Z itu hanya mengukur pada satu sisi. Karena ini dua sisi, maka nilai alfanya kita bagi dua, sehingga nilai P untuk alfa itu kita bagi 2, maka nilai P-nya adalah 0,025. 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, kemudian kita menghitung untuk P yang 0,025 itu pada tabel Z itu ada di nilai berapa gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari tabel Z, maka nilai yang P atau alfa, P dari alfa itu adalah ujung sebelah kanan sini. Sedangkan nilai Z ini adalah ujung antara tengah sampai dengan batas dari probabilitas dari alfa. Maka yang ujung belah sini maka adalah nilainya adalah 0,5 dikurangi nilai dari sini. Nah, jadi 0,25 itu adalah di sini, kemudian dikurangin 0,5. Nah, jadi nilai P itu dikurangin dari 0,5 dikurangin 0,025. Jadi dapatkan nilainya adalah 0,475. Nilai 0,475 ini kita lihat di tabelnya, di mana adanya. Nah, ternyata 0,475 itu adanya di sini. Nah, di sini kemudian kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah kita tarik garis kiri dan kita tarik garis ke kanan, ke atas ya, ke kiri dan ke atas. Nah, di sebelah kiri kita dapat nilai 1,9, ke atas kita dapat 0,6. Jadi nilai Z untuk P 0,025 itu adalah 1,96. Kemudian berapa nilai Z untuk alfa 5% atau 0,5 untuk one tail, satu sisi. Nah, karena ini one tail, maka kita nilai alfa P untuk alfa ini tidak kita bagi 2 lagi, bisa langsung. Jadi nilai P-nya itu dikurangkan dari nilai P dari tabel Z itu 0,5 dikurangin dengan nilai P pada alfanya 0,05 sama dengan 0,450. Nah, 0,450 kita cari di tabelnya. Didapatkan antara nilai ini dan nilai ini, lebih dekat kemana. Nah, jadi ini 0,4505. Kita dapatkan nilai P-nya itu 0,4505. Nah, nilai ini kemudian kita tarik ke kiri, kita tarik ke atas. Didapatkan nilai Z-nya untuk 0,05 itu adalah 1,65 atau 1,64. Di antara dua ini kan jarak dia di tengah-tengah sini. Nah, 1,65 atau 1,64. Nah, itu saja untuk pembahasan soal kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.